ada jejas di dinding dalam pembuluh darah. Nah, kalau tadi kita bahas, kebetulan itu ada di dinding plak, ya. Tapi kan jejas tidak harus di plak, ya. Oke, sehingga terjadi trombus. Nah, di sini preparatnya sebenarnya preparat hemoroid. Preparat hemoroid sudah diberikan kan? Oke. Artinya di sini terjadi pelebaran pembuluh darah dan terjadi penumpukan darah di situ. Dan ketika pelebaran pembuluh darah itu tidak hanya sekedar melebar, tapi juga berkelok-kelok. Ketika terjadi kelokan, itu akan mempengaruhi aliran darah yang harusnya laminer menjadi turbulen. Oke, ingat ya. Ketika terjadi turbulensi, waktu laminer, semua isi yang ada di darah itu tertib. Bagian tengah itu adalah yang berat-berat, termasuk sel-sel. Bagian pinggir makin ke pinggir molekul yang halus. Subhanallah, ini memang Allah yang mengatur begitu ya. Mengapa kok molekul yang halus justru di pinggir? Supaya tidak merusak permukaan dalam dari pembuluh darah. Logis kan? Nah, coba yang pinggir itu adalah yang kasar-kasar tadi, gede-gede. Molekul yang gede, apalagi saja bentuk saja kapan-kapan dipikir apa nggak bisa tuh endoten. Nah, ketika terjadi turbulensi itu kayak kalian main apa itu ya, diputar-putar, itu kan makin keluar barang yang berat akan berada di pinggir, benar kan? Ketika turbulensi, yang tadinya di tengah akan mengarah ke pinggir. Akibatnya apa? Gesaklah ke permukaan dalam dari pembuluh darah. Terjadilah jejas. Makanya salah satu ya, ketika terjadi jejas, proses berikutnya pasti jejas itu akan ditutup dengan sel trombus. Yang menumpuk-numpuk itu prosesnya saya nggak ngulang lagi. Intinya terjadilah di situ trombus. Dan sekarang kita akan melihat trombus itu. Tolong jangan menggambarkan trombus di sini skematis seperti di gambar. Ya, jangan. Anda akan ketemu kalau mau skematis. Kadang-kadang sampai bagusnya saya juga bingung. Masih contoh dari mana? Oke deh, gini aja. Ini jelas pembuluh darah ya. Dan ini adalah isinya adalah darah yang sebagian sudah mengalami proses trombosis. Seperti ini misalnya. Sekali lagi saya mengatakan jangan mencari skematis seperti di gambar. Nah ini ya. Ini masih permukaannya yang sudah mulai terbentuk
Nanti cari sendiri ya. Garisan tahu kan? Tahu. Apa? Garis yang di itu tuh trombus tuh di pinggiran yang warna hitam. Warna hitam. Oke, jadi lapisan ini lapisan ada batas. Oke? Bahasanya sederhana gitu. Nanti cari ini seperti ini kita bisa mencoba untuk baik dengan pembesar-pembesar. Yang penting Anda sudah tahu dulu ini adalah ini kalau sudah mencari garisannya tentunya bukan di tengah, tapi di pinggiran sini. Oke? Nah, kalau di sini ya nggak mungkin ada garisan. Ini masih dari trosit ini darah yang sudah jadi trombus. Oke, lanjut ya. Sederhana kan? Sekarang kita akan melihat hemoroid. Hemoroid yang Anda ketahui ada berapa? Jenis dua. Apa saja? Internal. Sekarang perbedaannya. Yang internal yang bagaimana, yang eksternal yang bagaimana? Jadi yang dilihat bukan bentuk dari pembuluh darahnya, internal eksternal itu, tapi lokasi. Oke? Kalau internal di dalam, maksudnya di dalam itu bagaimana? Kok tahu itu kalau di dalam? Ya. Yang dilihat adalah epitel permukaannya. Oke? Ketika internal berarti epitel permukaannya itu adalah kolomnya, mukosanya kolomnya. Kalau eksternal epitel permukaannya squamosa. Oke, good, udah selesai kan? Nggak usah ditunjukin. Oh, nggak mau ditunjukin. Jadi yang dicari dulu adalah permukaannya. Kalau dari sisi ini jelas, ini sudah pasti apa namanya hemoroid, banyak udara yang meninggal. Nah, ini udara meninggal. Ini masih penuh. Nah, ini kira-kira karena apa? Yang 981. Ini epitel apa itu? 981 Oke, jelek ya, jelek. Kotorannya jelek. Nah, apa ini trombus? tapi yakin ya kalau ini Trombus. hemoroid ya? Trombus. Percaya? Sepakat. Kok langsung percaya, jangan bohong. Nah, ini apa ini? Ini pembuluh darah lebar kan? Ini pembuluh darah. Kalau kita lihat, nah ini dia permukaan. Ada ronda-ronda. Permukaan. Mukosa khusus. Itu yang transisi. Ini jelas bukan squamous kan? Mau squamous ini? Bukan. Jelas bukan squamous. Udah. Silinder, Silinder. Hemoroid internal. Sampai ke sini. Sepertinya ini mulai ada perbatasan. Tuh. Ya.
full usaha. Tapi sekarang ada PPKM. Nah di sini mulai tolong perbatasan. Banyak ini, jadi apa namanya di sini di perbatasan. Ya udahlah, salah satu. Oke, yang jelas di sini ada hemoroid internal dan eksternal. Maaf, saya tidak jauh menjelaskan tentang hemoroid. Mudah-mudahan ini sudah dapat ya? Sudah dapat ya? Biasanya kurang indah yang kurang. Mudah-mudahan ya. Saya nggak ingin, saya cuma melihatkan ini loh bedanya secara mikroskopik. Biasanya sih kliniknya selalu pusing, pokoknya yang kelihatan pinjol-pinjol juga ada aja. Patolog aja yang sibuk. Ngapain gitu? Udah ya. Saya ulas lagi ya. Kita nanti kalau mau ulas ya. Oke, lanjut. Nah, dia iskemik khusus. Sebenarnya iskemik bisa di mana-mana. Tapi kebetulan yang paling enak itu, tapi mohon maaf ya kalau tidak pas betul. Mana ini iskemik? Oh ini. Kalau tidak pas betul, pembuatan preparatnya ini itu kita bisa melihat perbatasan antara daerah yang normal yang belum mengalami iskemia dan yang iskemia. Sehingga lebih mudah. Tapi kalau itu tidak bisa, tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa ini adalah iskemia. Bukan lanjutan dari iskemia itu. Kalau iskemia tidak bisa teratasi, dia akan proses. Ini adalah daerah yang masih intak, artinya sel-selnya hidup, sel-selnya masih hidup. Terus belakang apa masih hidup tuh? Ini besar kecil. Sekarang kita coba lihat batas depannya oleh mudah-mudahan. Oke. Jangan nanti besar. Oke. Tadi kalau nggak salah ya, saya sibuk. Apa sih namanya iskemia? Selnya besar. Nanti tidak lagi ya di kuliah 1, 2, 3 itu ada. Maaf, mudah-mudahan ada di slide saya nantinya. Kalau nggak ada saya minta maaf ya. Bagaimana ada batas? Ya. Saya menyebutnya point of no return. Anda pernah mendapat satu jejas pada sel yang masih sifatnya reversible dan setelah itu menjadi irreversible. Itu ada batas. Saya menyebutnya sebagai point of no return. Apa batas itu? Kapan sel itu sudah tidak akan mungkin selama reversible, dia masih bisa kembali hidup seperti biasa. Tapi begitu masuk melewati batas ini, tidak mungkin lagi. Apa itu?
sebelum menjadi irreversible, proses irreversible itu salah satunya adalah iskemia. Proses. Begitu dia dikasih oksigen, hidup lagi. Oke? Nah, sekarang kapan ini menjadi batas? Oke, pertanyaan itu. Sel itu mati ketika apa? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen, spasi iskemi bisa. Ya. Tapi ketika dia mati, nekrosis, apa yang terjadi pada proses nekrosis itu? Sel itu mengalami apa? Lisis. Ya mati ya. Bentuknya apa bentuknya? Formulasi. Secara seluler, oke, kita kembali lagi. Kita bicara sel. Sel itu terdiri dari apa saja? Dari Dinding sel, sitoplasma, inti. Di dalam inti ada nukleus inti. Di dalam sitoplasma ada apa? sitosol, Organel. Nah, organel macam-macam. iya, Ada mitokondria, ada ribosol, Golgi, RE, Oke. Fungsi mitokondria itu apa? Menghasilkan metabolisme energi. Metabolisme pernapasan. Ya. Oke. Nah, ketika sel mati, apa yang terjadi dengan bagian-bagian sel ini? Yang pertama sekali apa? Nah, Apa namanya? Apoptotik. tidak. Dep. Kita udah bicara yang kecil ini bukan yang besar. Hah? Ya. Apa? Apa ya? Dong. Ini kuliah semester lalu 23 loh, tidak tahu gimana. Kalau nggak salah ini kuliah yang Sugi ya. Nanti tak lapor ke Sugi. Dong. Apa ya? Apa yang terjadi? Oke, satu-satu. Apa yang terjadi pada organel dulu? Keluar. Belum mau sudah keluar. Nah. Pecah. Dor. Lisis. Ya pecah dong. Ya, dindingnya rusak. Oke, udah. Setelah itu apa lagi? Yang terakhir apa? Yang dirusak. Yang rusak. Dinding membran. Oke? Lihat ya. Nah sekarang pertanyaannya, rusaknya karena apa? Ayo, bisa jawab nggak nih? Ini point of no return untuk saya. Sebenarnya apa yang terjadi ketika ada organelnya khusus yang kemudian mengeluarkan sesuatu di mana sifat dari yang dikeluarkan itu adalah mencerna. Apa itu? Lisosom. Isinya apa? Enzim. Enzim itu nggak akan pernah mati. Pokoknya ada barang yang cerna. Enzim lemak, lemak. Enzim protein ya lemak. Protein, benar nggak? Karena dia melebur. Oke. Artinya selama lisosom belum pecah, sel itu fine-fine aja. Meskipun teman-temannya ada pecah, teman-temannya apa? Mitokondria mungkin pecah, Golgi aparatus mungkin pecah, kita ambil pusing, karena isinya tidak akan merusak.
Begitu lisosum pecah, kan isinya enzim nggak bisa dicegah. Apa saja yang dicerna, sampai dinding membrannya saja dicerna. Membran terdiri dari lapisan apa? Lipid. Nanti dilihat lagi ya strukturnya ya. Oke, itu dicerna. Oke, beda. Jadi di sini point of no return ya. Ketika lisosum berpecah, masih sifatkan reversible meskipun sudah ada mitokondria yang pecah. Karena ketika dia iskemi, proses yang terjadi pada iskemi itu organel akan membengkak. Tentunya ada batas pembengkakan itu. Nah, ketika lisosum batasnya sudah terlewati, pecah lagi. Jadi irreversible. Anda jangan berpikir lisosum pecah masih bisa reversible. Itu suatu proses menuju ke nekrosis, hancur sel. Oke ya. Nah, artinya ketika kita sekarang melihat iskemia, yang kita lihat, kita cari adalah sel-sel yang isinya kita nggak lihat karena terlalu kecil. Kita melihat sel itu membengkak, kita besar. Nanti cari sendiri. Ya, bandingkan sel yang normal dengan sel yang ada di situ, pasti beda. Karena dia membengkak besar, siap-siap meledak. Tapi meledaknya nggak mungkin tidak kalau belum disusun. Yes. Lalu sekarang ngapain? Udah, pokoknya sekarang udah poin of no return udah tahu. Saya akan mencari sel yang daerah sini. Tuh, itu ada pembatasan yang bagus. Yang sebelah kiri ini. Ini kan masih raknya ya, masih agak bagus ya. Tapi makin di sini, makin kabur, kita coba lihat. Selnya membengkak. Tuh, beda ya, beda nggak? Yang gede. Oke, coba ini saya geser ke kanan tadi ya. Sekarang masih bagus. Nah, beda kan? Ada bagian yang sudah buka. Selesai. Cari sendiri. Setuju nggak Anda dengan teori tadi? Ini kan coba ini masih relatif. Sorry Pak. Sensitif banget. Tuh. Makin sini. Tuh bagus kan? Masih lumayan. Karya saya cari yang bagus. Tuh. Beda nggak dengan tadi? Beda kan? Tuh, masih tertib, teratur. Ya. Oke? Ini kan relatif kecil-kecil dibanding dengan yang tadi kan sudah mulai besar. Dan tadi kita bicara tanda-tanda dari
Paham ya? Perbedaannya nanti lihat sendiri. Lanjut aja ya. Sekarang di sini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke neoplasma. Neoplasma pada pembuluh darah itu, namanya pembuluh darah itu utamanya adalah neoplasma yang berasal dari kapiler. Ada dua jenis, yaitu itu disebut hemangioma capillare dan hemangioma cavernosum. Perbedaannya apa? Ya kalau capillare, capillarnya kecil, kadang-kadang masih belum terbentuk, tapi hanya sekedar ada proliferasi dari endotel. Kapiler itu dindingnya lapisannya apa saja? Kita nggak bisa jawab ketelapan. Pertanyaan, ada lapisan otot tidak? Betul? Yakin? Kok ragu begitu saja? Yakinlah. Gimana kalau ada lapisan otot bisa terjadi pertukaran gas, pertukaran sisa makanan? Tidak mungkin. Otot nggak mungkin dilewati tembus oksigen atau CO2 keluar gitu. Jadi kapiler hanya dindingnya terdiri dari endotel dengan sel perisit yang seolah-olah sel perisit itu yang mengikat endotel. Itu gambarnya ada itu ya. Jadi sel perisit itu tipis di luar, sehingga ketika endotel itu dua endotel yang bergerak terpisah sedikit, di sini ada jalur keluarnya yang ada di dalam. Begitu juga yang dari luar masuk. Tentunya ini juga proses evaluasi ada di sini ada, dan kita lakukan proses pertukaran gas CO2 dan juga pertukaran dari makanan sisa. Clear ya? Jadi pada kapiler ini, pada hemangioma capillare yang kita lihat adalah proliferasi dari endotel. Tentunya kita nggak bisa melihat lagi endotel yang pipih yang bagus gitu ya. Jangan melihat begitu dong, yang namanya tumor. Neoplasia.
Langsung bedakan sudah ya. Selesai dong. Debat-debat yang debat itu pasti sudah setelah ya. Ada betul-betul ini bagi semuanya. Nanti ada debat. Saya nggak bisa menunjukkan. Nanti ada sudah bisa membedakan. Ini 40 kali ya pembesaran ini. Selesai. Jadi di sini kita bisa melihat kapenusahaan dan kapital. Kalau ada pertanyaan, sel apa yang bentuk neoplasma ini? Proyek yang program siapa? Iya. Udah bisa ini ya, bisa digital. Bapak salah di tulis ini saya. Belum bisa. Belum bisa. Sim. Ini kuliahnya enggak. Digital. Oke ya, clear ya. SNK digital belum? Bisa enggak? Nah, lihat di pembesaran SNK digital 10 kali. Oh, kurang kan? besok kita dalam. Kalau mau lihat yang keputusan ada sama biasanya keputusan itu berisi darah. Preparat yang khusus kapunosa isinya adalah yang seperti itu. Besok apa sih? Ini ada sini agak banyak yang melebar-lebar sekali. Lu mau nggak? Baik, saya kira sudah cukup. Rutin di sini. Sampai gini. Hemangioma sudah, iskemik sudah, hemoroid sudah, trombus sudah. Oke, selesai ya? Sudah. Selesai. Saya coba. Kulitnya apa ya? Ini 16 kan? Sudah. Nah ini yang
pada daerah arteri, apa yang lebih menebal? Lapisan otot. Oke, ini lapisan otot. Ini juga lapisan otot. Pertanyaannya, mengapa di daerah hati lapisan ototnya menebal? Tinggi, tekanan
sendiri nggak pakai ini. Sorry yang belakang ya. Sorry. Aduh. Ya, ini adalah vascular insufficiency burger disease. Ini dikaitkan dengan rokok. Jadi pada rokok ini ada satu toksin di rokok tersebut yang kemudian terjadi proses. Sebenarnya ini prosesnya adalah proses seperti autoimun, seperti tapi ini karena toksin terjadi kerusakan pada pembuluh darah di daerah ekstremitas terutama, yaitu bentuknya tromboanitis obliterans. Sebenarnya anitisnya itu sendiri itu karena satu reaksi radang yang kuat, sehingga seolah-olah di situ mengalami infeksi. Ini kalau kita perhatikan di sini dia terjadi trombus, anitis, trombus. Dan anitisnya adalah ini, di sini banyak infiltrasi dari sel radang. Obliterans menutup, membuntu saluran ini. Tromboanitis. Dan bentuk dari anitisnya adalah abses. Tapi ini bukan karena kumat. Jadi bahasanya abses steril. Hipertrofi tadi sudah, miokard infark. Prinsipnya sama ya. Pada miokard infark terjadi radang, proses radang. Ketika ada iskemia sampai kemudian terjadi nekrosis, pasti ini mekanisme proses radang. Di situ akan ada mekanisme menghambat kelanjutan radang tersebut dengan mengirim sel-sel radang. Logis ya, karena ada kematian sel. Ketika terjadi jejas sama dengan jejas, itu pasti ada reaksi radang. Makanya tadi saya sampaikan dasar pemahaman radang itu harus kamu kuasai betul-betul. Kita di sini bicara radang juga, sampai akhirnya bisa terjadi keluarnya cairan dari darah keluar menyebabkan udin dan sebagainya ya. Ini tanda-tanda dari miokard infark yang sebagian masih dalam bentuk infark ya, ini besar. Intinya sebenarnya juga dasarnya adalah pembukaan dari apa namanya material yang ada di sitoplasma ya, mitokondria dan lain-lainnya. Oke. Ini yang sudah mengalami infiltrasi PMN yang sudah lebih parah lagi. Dan kalau kita lihat inti dari miokardnya sudah menghilang ya, karena ini memang sudah tinggal sisa-sisa saja dari miokardnya. Ini mulai terjadi pembersihan ya. Biasanya membentuk jaringan drenasi di mana banyak vaskularisasi baru. Mengapa kok dibutuhkan vaskularisasi baru? Karena dia harus mengirim. Siapa yang melakukan pembersihan tadi? Ini gambaran dari vegetasi osteopodi pada rheumatic heart disease. Nah ini mikroskopiknya.
Jadi ternyata Ashok body pada rheumatic heart disease itu sebenarnya adalah terdiri dari fokus necrosis limfoid dengan ada infiltrasi limfosit sel plasma makrofag, dan makrofagnya dengan inti multi, bisa multi, artinya lebih dari satu. Kalau kita perhatikan jadi satu, ada yang satu. Oke. Dan ini fokus ini yang secara makroskopis seperti ini. Oke. Bentukan vegetasi. Ini diantara sel-sel otak miokard. Kalau tadi di katuk, ini di apa? Ya, saya kira sudah selesai. Nanti nggak keluar apa ini? Kita paling suka pakai mikroskop. Ini berarti dia ada